Mari kita berdoa. Apapun yang kami mulai dalam hidup kami selalu mau mulai dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga setiap kami hari ini yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam masalah, yang hidup dalam pergumulan, melalui firman-Mu setiap kami bisa dikuatkan dan disegarkan. Mengucap syukur Tuhan, bersabdalah saja, kami rindu mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, mari kita buka satu firman Tuhan dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, berarti bicara kita punya pekerjaan, atau kita punya pelayanan, atau ladang yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Atau mungkin beberapa pergumulan, atau bicara beberapa mungkin masalah yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kerjakanlah itu sekuat tenaga, kata sekuat tenaga digaris bawahi, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Berarti ada satu pesan saudara daripada penulis pengkhotbah, bahwa di mana kita waktu diberikan kesempatan untuk berkarya, cuma ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka dipesankan, jika engkau masih mempunyai kesempatan untuk bekerja, untuk melayani, lakukan sekuat tenaga. Jika engkau masih diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk mempertimbangkan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang salah, mana yang benar, mana yang saya harus pilih, mana yang saya tidak harus jalankan, pertimbangkanlah dengan sekuat tenaga. Di mana engkau mungkin hari ini harus mencari pengetahuan, saudara. Mencari pengetahuan, mencari pembelajaran, belajarlah dengan sekuat tenaga. Begitu juga dengan hikmat, cara hikmat dengan sekuat tenaga. Namun yang menjadi pertanyaan, mungkin kita melakukan sesuatu, melakukan sebuah karya, melakukan satu pekerjaan dengan sekuat tenaga. Ini sudah wajib harus saudara. Karena waktu menggunakan tenaga kita hanya bisa ketika kita masih hidup di dunia. Kan di dunia orang mati, pertimbangan, pengetahuan, hikmat itu kemana kita akan bawa, kemana dia akan pergi, sudah nggak ada waktu lagi untuk kita pakai sekuat tenaga. Berarti hari ini apapun yang kita kerjakan itu dikatakan dalam kitab Kolose, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Makanya sekuat tenaga. Jika engkau diberikan kesempatan melayani, bertanggung jawab, dan apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan sekuat tenaga. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah melakukan dengan sekuat tenaga, apakah tenaga yang kita keluarkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, bisa menghasilkan sesuatu yang berhasil, bisa menghasilkan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, berdampak, bermanfaat, bahkan menjadi berkat? Saya yakin dan rindu ketika kita semua mau bekerja, mau melayani, kita rindu. Waktu kita bekerja sekuat tenaga, semaksimal mungkin, kita rindu supaya itu menjadi berkat. Berarti ada satu sikap yang di luar, bukan cuma sekuat tenaga, karena sekuat tenaga belum tentu menjamin keberhasilan. Sekuat tenaga belum tentu menjamin berkat. Sekuat tenaga belum tentu menjamin menjadi dampak. Namun apa yang membuat ketika sekuat tenaga itu, waktu kita diberikan kesempatan di dunia ini melakukan sekuat tenaga, supaya itu bisa menjadi keberhasilan. Kita buka Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Semua orang pasti mau. Dia harus menjadi kepala bukan ekor. Dia harus terus naik bukan turun.
Namun Tuhan bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Orang yang seperti apa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang seperti apa yang bisa menjadi kepala atas masalahnya, bukan menjadi ekor dari masalahnya? Orang yang seperti apa? Loh, jangan-jangan waktu dia mau naik sudah sekuat tenaga. Namun ternyata bukan cuma bicara sekuat tenaga saja, saudara. Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Berarti bicara waktu kita mengerjakan pertimbangan, hikmat, pekerjaan, bahkan pengetahuan dengan sekuat tenaga, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Itu akan menjadi dampak, itu akan menjadi manfaat, dan itu Tuhan akan berikan keadilan, ya, keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita semua yang bekerja sekuat tenaga. Namun apa sikap yang membuat tenaga kita yang kita keluarkan menjadi tidak sia-sia, sehingga kita bisa menerima berkat dari Tuhan, menerima keadilan dari Tuhan, dan kita naik ke atas gunung Tuhan, diizinkan berdiri di atas takhta Tuhan, yaitu tangan kita harus bersih dan hati kita harus murni. Ternyata bukan cuma sekuat tenaga, namun tangan kita harus bersih, tangan kita tidak boleh kena dengan dosa, kecemaran, percabulan, dan sebagainya. Hati kita harus murni, hati kita harus tulus. Di mana hari-hari ini banyak sekali orang melakukan segala sesuatu, sudah tidak ada nilai ketulusan. Karena semua diukur dengan waktu dan uang. Memang dunia seperti itu. Namun kita ini berasal dari manusia rohani kita, di mana kita harus ingat firman Allah, yaitu bahwa kita punya tangan harus bersih daripada dosa, hati kita harus murni, sehingga apapun yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga, Tuhan menjadikan itu berkat. Kita tutup dengan satu ayat, Amsal 21 ayat yang ke-30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Mungkin hari ini kita berada dalam kondisi yang terpuruk. Mungkin hari ini kita berada dalam kondisi yang kalah. Mungkin hari ini kita berada dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan teman kita. Bahkan kita pun dibandingkan dengan orang lain. Namun percayalah, jika engkau masih diberikan pergumulan atau masalah dalam hidupmu, engkau masih diberikan satu pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan sampai mencari hikmat, lakukan dengan sekuat tenaga, dan dengan hati yang murni dan tangan yang bersih. Karena walaupun orang lain mungkin sudah lebih maju, tapi ingat firman Tuhan, yang terdahulu bisa menjadi yang terbelakang. Kalau mereka tidak menjaga hati mereka tetap murni dan tangan mereka bersih, yang di belakang bisa menjadi yang terdahulu. Makanya diingatkan dalam firman ini, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Berarti saudara, puji Tuhan, bahwa walaupun dalam kelemahan kita, mungkin musuh kita itu besar, masalah kita besar, namun ingat, waktu kita melawannya dengan sekuat tenaga, dengan hati yang murni, dengan tangan yang bersih, kita yakin dan percaya kita akan naik dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Karena tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Masalahmu kecil di hadapan Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar. Ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan.
Mungkin musuh seperti menyerang kita. Mungkin hari ini saudara, kita hidup seperti sangat cepat, silih berganti. Namun ingat, kuda mungkin diperlengkapi untuk hari peperangan, senjata dan sebagainya. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jika engkau hari ini mau terus naik bukan turun, mau menerima berkat daripada Tuhan, mau menerima kemenangan bahkan lebih daripada kemenangan, apapun yang dikerjakan, apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Namun bukan cuma dengan sekuat tenaga. Minta, berdoa, dan miliki hati yang murni dan tangan yang bersih. Sehingga kekudusan Tuhan turun pada hidup kita. Kuduslah engkau sebab Allah itu kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, izinkan kami Tuhan bekerja, melayani, memimpin, menggembalakan, menolong, dan apapun yang Tuhan percayakan dengan sekuat tenaga. Dan kiranya Tuhan mau memberkati kami, tapi kami juga meminta supaya kami bisa diberikan kemampuan dan kapasitas, supaya memiliki hati yang murni dan tangan yang bersih. Mari saudara yang punya pergumulan, bisa dekapkan tanganmu di dada. Bagi saudara yang sakit, saudara bisa menaruh tangan saudara di tempat yang sakit. Kita mau berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Engkau yang tahu setiap peperangan kami. Namun kami percaya Tuhan, jika Engkau sudah mengizinkan itu terjadi, Engkau juga akan memampukan kami. Karena kami percaya tidak ada hikmat, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengertian yang dapat menandingi Tuhan. Karena kemenangan itu juga di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau yang menyembuhkan, menguatkan, melegakan setiap kami, dimanapun kami berada. Supaya Tuhan menolong dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa atau konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini.